Perempuan dan perlawanan adalah dua hal yang sangat dekat di Iran. Sejak nyaris 2 abad silam, seolah mereka menjadi mesin penggerak dalam berbagai aksi protes di kota-kota besar negara tersebut. Hal ini kita saksikan lagi sekarang, ketika mereka membanjiri jalanan, memprotes kematian seorang perempuan muda yang diduga dianiaya aparat hanya karena dianggap berpakaian tak pantas. Ditarik ke belakang, momen penting yang menandai dimulainya peran perempuan Iran bisa dibilang terjadi pada awal abad ke-20. Persisnya, pada 1906, sejumlah perempuan mendeklarasikan 2 resolusi di Teheran, yakni pentingnya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan dan menghapus mahar yang mahal untuk pengantin muda, agar uangnya bisa dialihkan untuk biaya sekolah. Resolusi pertama berhasil terwujud setahun kemudian, yang Madraseh Dosegan dibangun oleh intelektual perempuan kaya bernama Bibi Khanum Astrabadi. Pada 1936 keluar sebuah larangan bagi perempuan untuk memakai syadar, sejenis kain untuk menutupi seluruh tubuh dan penutup kepala. Gaya pakaian tradisional serba tertutup sudah menyimbolkan keterbelakangan. Guru-guru sekolah dan murid perempuan termasuk golongan yang dilarang berhijab. Perempuan yang menolak tunduk pada aturan tersebut memutuskan menetap di rumah selama bertahun-tahun atau hanya keluar pada malam hari saja agar bisa menghindari polisi yang memaksa mereka menanggalkan hijabnya di depan umum. Situasi perempuan kian rentan di bawah rezim ulama yang berdiri sejak Revolusi Islam 1979. Sebagaimana dinasti Pahlavi, Republik Islamis juga terobsesi mengatur cara perempuan berpakaian. Rezim mewajibkan mereka semua berhijab dan berpakaian longgar. Aktivis perempuan yang berani memprotes tentu saja harus siap dengan hukuman penjara. Aturan yang melindungi perempuan dari penyelewengan dalam rumah tangga juga dilucuti. Suami dipermudah untuk bercerai. Batas minimal usia menikah perempuan diturunkan jadi 13 tahun, bahkan diizinkan lebih muda apabila orang tua mereka merestui. Pernikahan dini pun didukung oleh pemerintah lewat pemberian tunjangan. Praktik yang dikritik sudah mendorong banyak keluarga kelas bawah untuk menjual anak gadisnya sebagai jalan keluar kilat agar tidak terus-menerus berada di lubang kemiskinan. Pendeknya, perempuan kian didorong untuk merengkuh peran di ranah tradisional atau domestik saja, seperti mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Meski begitu, pemerintah memang masih menyisakan ruang untuk berpolitik bagi perempuan, tapi bukan di posisi yang dapat mengambil keputusan. Hanya seorang perempuan yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, bernama Fatemeh Jayadi. Sementara satu-satunya anggota kabinet perempuan adalah Profesor Kedokteran Marzieh Vahid Dasturdi, yang berhasil menjabat sebagai Menteri Kesehatan di tahun 2009 silam. Beberapa figur perempuan dari latar belakang akademik pernah menjabat posisi wakil pemimpin di lembaga negara untuk urusan perempuan dan keluarga, hukum, serta budaya. Namun, keberadaan mereka tidak menambah banyak jumlah anggota Dewan Perempuan di parlemen yang nyatanya masih di bawah angka yang dicapai pada era Pahlavi. Setahun setelah Revolusi Iran, hanya 4 perempuan yang berhasil mengabdi di bawah perwakilan. Kini, jika ada hal yang sangat sensitif yang dikeluarkan oleh pemerintah, topiknya tak akan jauh-jauh dari banyak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi. Dilansir dari artikel Global Dialogue, sejak 1998, jumlah perempuan yang menempuh pendidikan sarjana di universitas mengungguli laki-laki. Selama 1 dekade sejak 2000, perempuan yang mengambil program S3 bahkan meroket sampai 270%. Namun faktanya, tingkat partisipasi kerja perempuan Iran termasuk yang terendah di dunia. Menurut data World Bank 2020, di mana angka hanya berada di 14%, sedangkan laki-laki mencapai 68%. Itu dia beberapa hal menyangkut perempuan Iran. Lantas, bagaimana sebenarnya negara ini terus berkembang? Iran adalah negara bagian dari Kekaisaran Achaemenid, yaitu Kekaisaran Persia pertama pada sekitar 550 sebelum Masehi
hingga 330 sebelum Masehi. Wilayah tersebut sempat dikuasai oleh negara-negara Helenistik, Kekaisaran Partia, Kekaisaran Sasanian, dan yang terakhir kaum Muslim Arab pada abad ke-7 Masehi. Islam Syiah adalah agama resmi negara Republik Islam Iran. 90 hingga 95% penduduk Iran menganut agama Syiah. Dan hanya 4 hingga 8% Muslim Iran adalah Muslim Sunni. Sementara penduduk lain beragama Kristen, Zoroaster, Yahudi, serta Bahai. Iran terkenal dengan cadangan bahan bakar fosilnya yang sangat besar. Negara ini mempunyai cadangan gas terbesar kedua di dunia setelah Rusia dan menduduki peringkat ketiga dunia dalam produksi gas alam. Negara ini juga mempunyai cadangan minyak terbesar keempat di dunia dan berhasil mengembangkan sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Kerajinan tenun karpet Iran berasal dari zaman perunggu. Karpet ini menjadi terkenal di seluruh dunia dan berkembang pesat sejak zaman kuno. Karpet buatan tangan Iran dipuji karena keindahan yang luar biasa dan diperlakukan sebagai barang mewah. Karpet Iran memiliki pangsa 30% di pasar ekspor karpet dunia. Lalu untuk keindahan alam, Iran juga bisa diandalkan. Mulai dari keindahan Gunung Damavand, puncak tertinggi di Iran yang merupakan gunung berapi tertinggi di Asia. Gunung berapi ini terletak di pegunungan Alborz, dekat pantai selatan Laut Kaspia, di provinsi Mazandaran, Iran. Gunung Damavand juga merupakan puncak paling menonjol kedua di Asia setelah Gunung Everest dan ke-12 paling menonjol di dunia. Iran memiliki 24 situs warisan dunia UNESCO, tertinggi ketiga di Asia setelah Tiongkok dan India. Dari 24 situs tersebut, 22 merupakan situs budaya dan 2 sisanya merupakan situs alam. Pada 1979, Maidan Eman, Persepolis, dan Choga Zanbil adalah situs pertama di Iran yang dimasukkan sebagai situs warisan dunia. Pada Agustus 2019, Hutan Hirkanian, sebuah situs alam dicatatkan oleh UNESCO. Iran adalah Republik Islam dan struktur politik negaranya dipengaruhi oleh ulama. Revolusi Islam pada 1979 mengarah pada pembentukan pemerintah Islam di Iran dengan Ayatollah Ruhollah Khomeini sebagai pemimpinnya. Ulama tingkat tinggi memegang kekuasaan dan otoritas politik yang signifikan di Iran. Sistem hukumnya didasarkan pada hukum Islam yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan negara lain, Iran memiliki sendiri yakni kalender matahari. Nah, kalender matahari sendiri didasarkan pada pergerakan bumi mengelilingi matahari. Berdasarkan kalender tersebut, 6 bulan pertama dalam setahun mempunyai 31 hari dan 6 bulan kedua punya 30 hari. Artinya, tahun baru jatuh pada hari pertama musim semi, bulan-bulannya sesuai dengan musim. Di Iran, minggu kerja berlangsung dari Sabtu hingga Kamis. Akhir pekan secara resmi adalah hari Jumat. Sebagian besar bank dan pemerintah biasanya tetap buka pada hari Kamis mulai pukul 07.30 hingga pukul 13.00. Dan di kota-kota besar, pusat perbelanjaan dan department store tetap buka pada kedua hari tersebut. Pada hari libur nasional dan keagamaan tertentu, kantor, sekolah, dan toko juga tutup. Iran atau Islamic Republic of Iran, Jomhuri-e-Islami Iran adalah negara yang beribu kota di Teheran dan berdiri pada 1 April 1979. Iran memperingati Hari Nasional pada 10 Februari yang dikenal sebagai Hari Revolusi Islam Iran dengan lagu kebangsaan Sorut-e-Milliye Iran dan bendera hijau putih merah dengan tulisan Allah berwarna merah dan berbentuk tulip di tengah-tengah. Iran adalah negara yang unik. Dalam sensus penduduk pada Maret 2007, Iran mempunyai penduduk sekitar 70,4 juta dengan pertumbuhan 0,86%. Etnis atau sukunya yang paling banyak adalah Persia, disusul Azeri, Kurdi, Mazandarani, dan etnis lainnya. Dari segi ekonomi, Iran mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, batu bara, timah hitam, tembaga,
biji besi, bahan baku semen, krom, seng, marmer. Dengan luas wilayah 1.648.195 km persegi, topografi Iran sebagian besar adalah pegunungan atau dataran tinggi. Sejarah Iran juga amat panjang, dimulai sejak era kerajaan Persia. Pada tahun 1921, terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Reza Shah Pahlavi, yang kemudian menjatuhkan Ahmad Shah dan mengangkat dirinya sebagai Raja Iran. Pada 1941, anaknya bernama Muhammad Reza Shah naik tahta hingga terjadi revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Imam Khomeini pada 1979. Berbagai peristiwa menonjol sejak itu adalah pendudukan kedubes Amerika Serikat 1979 sampai 1981, invasi Irak terhadap Iran pada 1980 yang menimbulkan perang selama 8 tahun, 1980 sampai 1988, dan sanksi ekonomi atau energi Amerika sejak 1996.